Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Belajar Matematika bersama Pak Noval. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi transformasi geometri pada kelas 11. Nah, apa saja sih yang dipelajari di transformasi geometri? Yaitu yang pertama ada materi translasi. Ya, translasi atau pergeseran. Kemudian apa? Transformasi berikutnya yaitu refleksi. Nah, ini adalah pencerminan. Kata lainnya ya, pencerminan. Kemudian ada transversi, refleksi, terus kemudian dilatasi. Dilatasi adalah perbesaran atau perbesaran atau perkalian ya. Yang keempat, yang terakhir adalah rotasi, yaitu perputaran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dulu tentang materi translasi pergeseran. Yuk simak pembahasannya di slide berikut. Perhatikan gambar ini ya. Di sini ada sumbu kartesius, sumbu kartesius itu sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, misal saya mempunyai titik 1,2, artinya kalau ada titik, misalkan namanya titiknya A, titiknya 1,2, berarti 1 itu punya X, 2 itu punya Y ya, atau nama lainnya X, absisnya 1, koordinatnya 2, berarti 1,2, X nya 1, Y nya 2. Ini kan sumbu Y yang tegak, yang tiduran sumbu X, berarti X nya 1 di sini, 2 mana? Ke atas 2. Nah, di sini 1,2. Ini titik 1,2 yaitu A 1,2. Nah, ini titiknya di sini ya. X nya 1, Y nya 2. Set. Nah, terus akan saya geser nih. Akan saya geser sejauh ke kanan 1, ke atas 1. Berarti ke kanan 1 di sini, berhenti, warna lain biar tahu pembedanya. Nah, sini 1, kemudian ke kanan 1 ya, sejauh 1, dan ke atas mendatarnya 1, tegaknya 1, berarti karena positif ke atas 1, berarti berhenti di sini. Nah, titik ini itu adalah bayangan dari titik awal. Jadi yang dimaksud bayangan itu bukan hanya untuk kita bercermin terus ada bayangan, tapi dalam transformasi ini ketika ada perubahan, ada suatu bertransformasi, yaitu perubah ya, nah itu menjadi bayangannya. Nah, ini bayangan dari pergeseran itu simbol dengan huruf yang sama tapi ditambah aksen. Nah, ini berapa jadi bayangannya? Lihat titiknya. Ini titiknya di 2,3. Berarti ini digeser dan menghasilkan bayangannya 2,3. Nah, digesernya sejauh berapa? Sejauh, karena translasi kita simbolkan T, sejauh berapa digesernya? 1,1, atau ditulis dalam bentuk matriks kolom, yaitu 1 di atas 1 bawah, sejauh 1,1. Nah, ini contoh yang pertama. Misal contoh yang kedua, saya punya titik B. Titik B misalkan di 1,1 deh, di sini. Ya. 1,1. Berarti titik B ini hapus dulu ya. Nah, 1,1. Akan saya geser sejauh, nah simbolnya gini ya, translasi sejauh, pakai matriks kolom, sejauh negatif 1, negatif 2. Hasilnya berapa nih? Kita warna biru tua deh. Berarti hasilnya harus ada B aksen ya, karena
hasil bayangan dari pergeserannya. Nah, sejauh negatif 1, negatif 2 atau sejauh ke kiri yang tegak nih, ini tegak itu negatif 1, tegak tidur ya, yang tidur negatif 1, tegak negatif 2. Nah, berarti negatif 1 karena tandanya negatif berarti ke kiri. Ini kan ke kanan, berarti ke kiri. Sejauh berapa? 1 kali, ya udah. Nah, berhenti di sini. Nah, kemudian yang tegaknya berapa? Negatif 2. Karena negatif berarti ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Sejauh berapa? 2 kali. 1, 2. Nah, berhenti di sini. Berarti titiknya adalah di sini, udah. Ini nilainya berapa? Nah, ini belum dikasih tulis nih. Ini nilainya, ini negatif 1. Kalau ke bawah kan ini negatif 2, ini negatif 3. Ini negatif 1, ini negatif 2, ini negatif 3. Berarti titik bayangannya si B aksen itu berapa? X-nya 0 kan di sumbu Y ya, berhentinya 0, Y-nya berapa? Ini sumbu Y. Nah, Y-nya negatif 1. Nah, berarti B aksennya itu 0, negatif 1. Nah, ini ilustrasi dari suatu translasi, yaitu pergeseran di sebuah grafik Kartesius. Nah, ini sorry tadi di awal saya katakan sumbu Kartesius ya, ini grafik Kartesius. Nah, inilah contoh dari translasi B aksen, berarti hasilnya itu 0, negatif 1. Wah, Pak, kalau harus pakai gambar ribet ya, harus gambar dulu. Nah, tenang, kita masuk ke pengertian dan rumus dari definisi translasi ini gitu. Simak ke slide berikutnya. Nah, ini pengertian dari translasi ya. Translasi itu kan dengan kata lain kita sebut dengan pergeseran ya, yaitu suatu transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Arahnya itu tadi tanda positif atau negatifnya ya. Nah, jaraknya itu ya suatu angkanya gitu ya. Kalau angkanya 1,1 berarti arahnya positif, berarti ke kanan 1 atau 1. Kalau negatif 1,2 berarti negatif 1. Yang disebut negatif 1 dulu kan. Nah, itu arahnya ke kiri sebanyak 1 langkah. Kemudian 2. Nah, yang disebut 2 itu yang tegak berarti. Nah, itu karena positif berarti arahnya ke atas. Itu sebanyak 2 ya. Jadi misal ada ditranslasikan sejauh negatif 1, negatif 2. Nah, ini itu adalah arah ke kiri. Kenapa? Karena tandanya negatif. Sejauh berapa? Sejauh 1 satuan, 1. Nah, yang ini kemana arahnya? Karena ini positif ya, berarti ke atas. Sorry, lihat dulu, ini kan yang kedua. Ini yang sumbu tegak. Ini sumbu tidur ya. Ini yang sumbu tegak. Berarti ini yang sumbu tegak nih. Berarti karena positif yaitu ke atas. Sejauh berapa? Sejauh 2 ya, 2 satuan. Nih juga 1 satuan. Nah, gitu ya. Jadi translasi adalah digeser. Nah, bunyinya gimana nih? Yaitu jika ada titik A X, Y ya, ini titik itu kan koordinat ya. Jika ada titik X, Y ditranslasikan oleh matriks T A, B. Jadi ini simbolnya T ya. Jangan bisa ditulisnya matriks baris, bisa matriks kolom. Nah, ini sejauh A, B, maka menghasilkan bayangan A aksen, yaitu koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, aksen ini adalah tanda atau simbol dari suatu yang disebut bayangannya. Nah, atau ditulis bisa seperti ini. Ada A, X, Y, tanda panah, ditranslasikan sejauh matriks A, B, A, B, menghasilkan bayangan ya titik A aksen dengan koordinat titiknya adalah X aksen, Y aksen. Nah, seperti ini. Pak, bagaimana cara langsung untuk mencari X aksen, Y aksennya? Yaitu X aksen, Y aksen dapat dicari seperti ini, yaitu titik awal dijumlahkan dengan
matriks translasinya, yaitu A, B nya. Nah, inilah cara mencari titik bayangan, koordinat titik bayangannya, yaitu x aksennya aksen sama dengan titik awal dijumlah dengan matriks translasinya, ya tergantung berapa pergeserannya, makanya simbolnya AB. Nah, jadi seperti itu, sangat mudah kan? Coba kita cek lagi ke gambar yang sebelumnya ya, dengan rumus yang ini. Kan gambar grafik kartesius yang tadi ya, coba kita lihat ya, dengan menggunakan rumus ini ya. Oh, ini warna hitam dulu nih, warna hitam. Nah, dengan rumus ini, apakah yang tadi kita kerjakan itu sama? Lihat, titik A, titik awalnya ada 1,2, masukin di sini 1, 2, berarti x aksen, y aksen sama dengan 1, 2 ditambah sejauh berapa translasinya? Sejauh 1,1 ini, berarti 1 dijumlahin 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, berarti titik bayangannya adalah 2,3 A aksennya 2,3. bener nggak? Wah, bener, sama kan? Nah, coba yang kedua, yang titik B. Titik B kan 1,1 nih, masukin XY nya, titik awalnya kan 1,1, berarti cari X aksen, Y aksennya 1,1 ditambah translasinya sejauh berapa? Sejauh negatif 1, negatif 2, berarti ini negatif 1, negatif 2 sama dengan 1 tambah negatif 1, berarti 1 dikurangi 1 kan. 1 ditambah negatif 2, berarti 1 kurang 2 kan. 1 kurang 1 itu berapa? 0. 1 dikurangi 2, punya utang 2, dibaru masih utang 1. Berarti 0, negatif 1. Sama nggak? Sama titik B? Sama ini. Nah, jadi lebih mudah bukan? Oke, gimana? Nah, jadi kalian harus memahami konsep dari translasi ini ya. Jika ada titik awal itu x, y ditranslasikan sejauh a, b, maka hasilnya menjadi a aksen, x aksen, y aksen, atau ditulisnya bisa seperti ini nih. Saya lingkari deh ya. Saya lingkari. Nah, seperti ini. Untuk mencari x aksen, y aksennya seperti ini. Nah, ini biar set. Nah, kita ke contoh soal yang pertama ya. Oke, kita lihat contoh yang pertama ya. Titik A 3,4 ditranslasikan dengan matriks translasi T negatif 2,4. Tentukan titik bayangan A. Nah, kita tulis dulu nih penulisan translasinya ya. A itu 3,4 koordinat titiknya. Garis panah ditranslasikan oleh matriks translasinya adalah negatif 2, 4. Nah, ini harus menghasilkan A aksen kan, yaitu koordinat titiknya X aksen, Y aksen. Maka dari itu kita cari X aksennya dan Y aksennya dengan cara X aksen, Y aksen itu sama dengan titik awal ditambah matriks translasinya. Nah, berarti titik awalnya apa? Titik awalnya adalah ke bawah aja deh ya. Titik awalnya adalah 3 dan 4. 3,4 ditambah matriks translasinya adalah negatif 2, 4. Nah, kita jumlahkan. Berarti 3 ditambah negatif 2, berarti 3 dikurang 2. 4 ditambah 4 sama dengan 3 kurang 2, 1. 4 tambah 4, 8. Berarti jadi titik bayangan A adalah A aksen dengan titiknya 1,8. Nah, mudah bukan? Oke, kita lihat ke contoh soal nomor 2. Oke,
Ini contoh soal nomor 2. Perhatikan dengan teliti dan seksama ya. Nah, di sini soalnya adalah garis P dengan persamaan 2x plus 3y plus 4 sama dengan 0 ditranslasi oleh matriks translasi T yaitu negatif 1, negatif 3. Tentukanlah bayangan garis P tersebut. Nah, berarti ini adalah garis P awal, terus digeser sejauh negatif 1, negatif 3, terus ditanyakannya bayangan garis P-nya. Caranya bagaimana? Sama tidak Pak? Sama. Kita tulis dulu. Misal titik dari persamaan garis ini kita sebut titiknya adalah titik B ya. Dengan koordinat titiknya pasti x, y. Nah, ini ditranslasikan dengan matriks translasinya adalah negatif 1, negatif 3. Maka hasil bayangan titiknya juga akan sama, B aksen, X aksen, Y aksen. Nah, awal kita cari dulu X aksen, Y aksennya. Sama dengan, berarti titik awalnya kan X, Y, ditambah gesernya yaitu sejauh negatif 1, negatif 3. Sama dengan ini X ditambah negatif 1 berarti X dikurang 1. Y ditambah negatif 3 berarti Y dikurang 3. Nah, berarti atau kita bisa tulis X aksen itu sama dengan X dikurang 1 ya. Y aksen itu sama dengan Y kurang 3. Nah, ini bisa tulis seperti ini. Nih, itu kan sama dengan ini. Ini juga sama dengan ini. Nah, jadilah seperti ini. Oke. Terus bagaimana Pak? Nah, kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Berarti ini sama aja X sama dengan. Nah, negatif 1 pindah ke sini. Kalau ini negatif pindah ruas seberang ke sama dengan jadi positif. Berarti X sama dengan X aksen ditambah 1. Ini juga sama. Kita ubah menjadi Y sama dengan. Negatif 3 pindah karena agar Y sama dengan. Y aksen karena ini negatif pindah ruas jadi positif. Nah, kita sudah dapat dalam bentuk X dan Y nya. Nah, terus bagaimana? Disubstitusi. Ini disubstitusi atau dimasukkan ke atau digantikan ke garis P. Nah, scroll dikit ya, saya scroll dikit. Nah, jadi garis P persamaannya apa? Garis P itu persamaannya 2x, scroll lagi, apa 2x, 2x plus 3y ya, 2x plus 3y plus 4 sama dengan 0. Nah, x dan y nya ini kita ubah ke bentuk ini, ke yang ini. Oke. Nah, berarti x nya itu apa? X aksen ditambah 1 terus ditambah 3 kali y, 3y, berarti y nya ganti, y nya y aksen ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, scroll dikit, kali aja, kali pelangi 2 kali x aksen, 2x aksen, 2 kali 1 plus 2, kurang bagus ya tulisan ini, 2x aksen, 2 kali 1 2 ditambah 3 kali y, 3y aksen, 3 kali 3 ini karena positif 3 kali 3 9 tambah 4 sama dengan 0. Scroll lagi ya. Nah, karena dalam penulisan persamaan garis itu tidak perlu pakai aksen dan aksen hanya sebagai simbol bayangan, jadi kita bisa hapus aksennya ya dalam menyelesaikannya. Ini sama dengan berarti ini sama dengan 2. Sekarang tulis dulu nggak apa-apa, 2x aksen ditambah 3y aksen, dijumlahin nih konstantanya 2 tambah 9, ini 9 ya, 2 tambah 9 11, 11 tambah 4 15 ditambah 15 sama dengan 0. Nah, ini adalah bayangan garis P, bayangan garis P, atau kita bisa tulis tanpa aksen, yaitu 2x tambah 3y tambah 15 sama dengan 0. Nah, ini adalah bayangan garis P. Sangat mudah bukan?
Nah, ini adalah contoh-contoh soal dari penerapan translasi ya. Mari kalian coba latihan soal-soalnya, dan saya akhiri video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan latihan-latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.